Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Setiap kita tentu memiliki pergumulan dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang hidup yang tidak memiliki pergumulan, termasuk seorang nabi seperti Yeremia. Dalam kehidupan panggilan pelayanannya, Yeremia bergumul tentang pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu bisa kita lihat di pasal 1 kitab Ratapan ini, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, dan pasal 2 murka Allah terhadap Sion. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana Yeremia menggambarkan ketertekanannya, beban batinnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Meskipun telah diberikan arahan, telah diberikan tuntunan, petunjuk, peringatan, tapi tetap saja melakukan pelanggaran. Kondisi ini membuat Yeremia sebagai seorang nabi merasa tertekan. Dia sangat-sangat menderita atas kondisi dan situasi tersebut. Yeremia merasa dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Atau di sisi lain dia merasa mengapa bangsa ini begitu sulit untuk diarahkan, untuk diberikan petunjuk, tuntunan. Itulah yang membuat dia merasa sangat tertekan, menderita. Bahkan kalau kita baca di pasal 3 kitab Ratapan itu ayat 17, tekanan itu membuat dia menuliskan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Itulah situasi yang digambarkan Yeremia, betapa ia sangat terbebat, bergumul dengan situasi yang dihadapi bangsa Israel dalam pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Karena itu renungan hari ini mengingatkan kita bagaimana pada akhirnya Yeremia sampai kepada satu kesimpulan atau pemikiran bahwa dia tidak bisa diam dalam kondisi ketertekanan seperti itu. Dia harus mencari jalan keluar, mencari cara untuk bisa bebas dari tekanan yang membuat dia merasa sangat menderita tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi renungan sekaligus yang menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, ingatlah akan kasih setia Tuhan. Dikatakan di ayat 20 Ratapan 3, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ketika dia mengingat pergumulan, masalah yang dihadapi, apa yang dia sedang gumuli ketika itu, maka dia merasa tertekan. Tetapi kemudian dia melihat sisi lain. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu yang dipahami
oleh Yeremia. Dengan mengingat, memahami, mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, maka Yeremia bisa mengalihkan perhatiannya, tidak fokus kepada masalah yang dihadapinya, pergumulan yang dihadapinya, tetapi dia melihat kasih setia Tuhan melampaui segala persoalan yang dihadapinya. Pergumulan yang dihadapinya membuat dia tertekan, tetapi ketika dia mengingat kasih setia Tuhan, ada kekuatan baginya menghadapi pergumulan yang ia sedang hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya setiap pagi ada harapan baru bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada harapan baru untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak lagi berfokus kepada persoalan yang lalu atau masa lalu atau apa yang telah terjadi, tetapi melihat sesuatu yang baru sebagai harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan memahami rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, maka ketika setiap hari Tuhan memberikan kesempatan, ada pagi yang kita nikmati, berarti ada sesuatu yang baru yang bisa kita harapkan menggantikan sesuatu yang lama yang membebani kita. Hal ketiga, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dengan memahami bahwa Tuhan itu baik, maka berharaplah kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh siapapun dan apapun. Tak ada persoalan yang bisa menghambat kita untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya, beribadah, dengan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan sesama dan lingkungan, maka itu menyadarkan kita bahwa Tuhan itu baik dan kita bisa berharap apa saja, sebesar apapun, seluas apapun. Pergumulan tidak bisa menghentikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kiranya ketiga poin ini menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kita, untuk mengimani dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak fokus kepada persoalan itu, tetapi kita yakin Tuhan yang baik itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menyemangati kita memasuki hari baru ini untuk tetap berkarya demi kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini Engkau ingatkan kami akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, akan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Itu yang membuat kami senantiasa mensyukuri hari-hari kehidupan kami. Karena kami tahu apapun pergumulan hidup kami, Tuhan yang baik itu akan menolong kami melampaui dan mengatasi persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.